itu ada yang bersinyal, ada yang tidak bersinyal ya. Nah, untuk pengaturan simpang bersinyal itu dengan apil atau alat penunjuk alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah, yang akan kita highlight itu adalah kapasitas simpang ya. Jadi, kapasitas simpang itu adalah kemampuan simpang untuk menampung arus lalu lintas maksimum per satuan waktu yang dinyatakan dalam SMP per jam. Nah, seperti kemarin sudah Ibu katakan bahwa SMP itu adalah satuan mobil penumpang. Untuk mengubah menjadi satuan mobil penumpang, itu diperlukan EMP atau ekivalensi mobil penumpang. Nah, ekivalensi mobil penumpang itu oke. Nah, untuk pada kondisi simpang ya, jadi ini EMP-nya. Nah, dia ada, kita lihat dulu untuk tipe pendekatnya, ada yang terlindung, ada yang terlawan. Apa pula Bu, terlindung dan terlawan itu? Jadi kalau dianya misalnya nih, kalau dianya arus terlawan ya, ini contohnya. Jadi kalau jika arus belok kanan yang ditinjau dan atau dari arah berlawanan terjadi dalam satu fase, nah, jadi dia bergabung gini ya. Ini yang namanya terlawan, jadi dia ada yang datang dari berlawanan arah. Tapi kalau dia terlindung, ini dia cuman harus untuk dia sendiri ya, berbeda fasenya dengan arah yang datang dari berlawanan ya. Oke, ini untuk terlindung dan terlawan. Nah, jadi kita kembali tadi ke sini untuk kita menghitung SMP-nya itu kalau kendaraan ringan dia tetap ya. Jadi satu pengalinya. Jadi kalau misalnya kendaraan ringan LV itu light vehicle. Termasuklah kendaraan kita, kendaraan pokoknya semua kendaraan yang tidak termasuk truk gitu ya, truk atau bus itu masuknya di LV, light vehicle. Nah, dia sama, jadi mau 5 mobil, kita kalikan dengan EMP-nya 1, jadi 5 kali 1 sama dengan 5 SMP, tetap jadi konversikan ke dalam SMP itu nilainya tetap ya. Kemudian ada kendaraan berat, HV, heavy vehicle. Nah, kendaraan berat itu termasuklah jenis truk, mau truk gitu ya, bus. Dia sama untuk koefisien EMP-nya. Bentar ya. Oke, mohon maaf ya anak Ibu. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kalau untuk yang termasuk di HV, heavy vehicle, kendaraan berat, itu dia mau terlindung atau terlawan sama, tetap 1,3 koefisien pengalinya ya, EMP-nya, untuk dijadikan dalam satuan SMP. Kemudian ada sepeda motor, motorcycle, MC. Nah, dia berbeda di sini. Kalau terlindung, dia 0,2, sedangkan kalau dianya terlawan, dia 0,4. Oke, kemudian kita lihat dulu di sini jadi bahwa
Oke, kita lihat dulu. Tujuan dari kita menggunakan simpang bersinyal itu adalah untuk menciptakan pergerakan dan hak berjalan secara bergantian dan teratur. Jadi dari keempat, misalnya kita ambil contoh simpang 4 ya. Jadi dari keempat lengannya itu dia berjalannya bergantian, teratur sesuai dengan waktu timingnya ya. Jadi masing-masing baik itu simpang yang utama, mayor ataupun minor, dia mempunyai hak berjalan yang sama bergantian ya. Kemudian hierarki jalan itu bisa dilaksanakan. Rute yang untuk jalur utama bisa diusahakan untuk mengalami delay minimal. Karena biasanya rute yang utama itu arus kendaraannya lebih banyak, sehingga kalau misalnya di simpang lampu merah, itu dia delay-nya atau tundaannya itu tinggi. Ya, jadi dengan adanya pengaturan simpang bersinyal, itu delay-nya menjadi minimum. Kemudian kita juga bisa untuk melakukan pengaturan prioritas, misalnya angkutan umum. Kalau kayak di Jakarta ya, Transjakarta, itu kan dia ada lajur khusus. Jadi untuk pengaturan prioritasnya dia bisa dilaksanakan. Sehingga kalau naik di angkutan umum, naik bus itu dia waktu perjalanannya bisa lebih diperkirakan ya, karena kalau kita kendaraan biasa ikut lampu merahnya di lajur biasa kita antri, sedangkan kalau misalnya dianya bus kan dianya lajur khusus, sehingga dia lebih cepat dan bisa lebih diprediksi travel time waktu perjalanannya. Kemudian menghindari kemacetan simpang akibat adanya konflik arus lalu lintas. Nah, itu tadi jadi karena pengaturan giliran berjalan kendaraan, jadi kita bisa menghindari konflik arus lalu lintas yang ujung-ujungnya itu bisa mengakibatkan kemacetan ya. Sehingga kita bisa mempertahankan kapasitas simpang. Kemudian memberi kesempatan pada kendaraan dan atau pejalan kaki dari simpang yang kecil untuk memotong jalan utama. Nah, kalau misalnya tidak ada simpang bersinyal, itu agak susah bagi pejalan kaki, apalagi ya kalau mau nyebrang, itu untuk nyebrang dia harus nunggu keadaan arus kosong, dia baru bisa memotong jalan utama. Tapi dengan adanya simpang bersinyal, itu dibuat simpang bersinyal, ada penyeberangan untuk pejalan kaki ya, biasanya ketika lampu lalu lintasnya merah, untuk jalur penyeberangan, itu namanya pelikan crossing, dia akan berwarna hijau lampunya, jadi untuk pejalan kaki bisa menyeberang. Kemudian untuk mengurangi jumlah kecelakaan akibat tabrakan kendaraan dari arah yang bertentangan. Nah, jadi di simpang bersinyal kita menggunakan alat lalu lintas terancang dan dioperasikan benar agar tidak menimbulkan lalu. Kemudian kapasitas simpang menjadi berkurang akibat meningkatnya rasio antara waktu siklus dengan waktu hijau karena bertambahnya fase lampu lalu lintas. Jadi kita merancang waktunya juga itu harus tepat, jangan sampai dengan adanya apil, dengan adanya lampu merah itu justru jadi berkurang kapasitas simpangnya ya. Kemudian jangan sampai juga antrian menjadi panjang, baik kalau udah ada lampu merah kayak ini nih. Contohnya kemarin di simpang Celentang ya. Ada yang pulang ke arah sana, kan pernah dia dihidupkan lampunya ya. Nah, kalau tidak ada lampu itu, kendaraan ya kayaknya bisa-bisa aja ngatur jalan ya, siapa yang berhenti, siapa ini oke. Tapi ketika dia dihidupkan lampunya, lampu apelnya itu diaktifkan, antrian yang jalan ke Celentang itu panjangnya bukan main, ya, karena itu tadi tidak sesuai perhitungannya. Jadi arus yang dari arah
Celentang itu kendaraan mau, apalagi jam pagi ya, mau keluar, itu tinggi sekali. Jadi sedangkan dia cuma ada satu lajur. Jadi antrian kendaraannya panjang. Sedangkan waktu cycle time-nya dia lama, waktu menunggu di apilnya ya. Nah, itu tadi jadi belum sesuai desainnya ya, desain timingnya untuk di situ. Kalau antrian panjang di lampu merah itu membuat boros bahan bakar dan juga meningkatkan polusi. Kendaraan yang berhenti dalam waktu lama itu polusi yang dihasilkan lebih besar daripada kalau dia jalan ya, karena banyak kendaraan berkumpul di sana, masing-masing mengeluarkan polusi yang diakumulasikan membahayakan untuk orang yang berada di sekitar simpang tersebut ya. Oke, jadi keuntungan dari kita menggunakan simpang berapil itu luas lahan yang diperlukan minimal karena tidak memerlukan luas pandang yang besar dan tata letak tidak memerlukan lahan yang luas. Kalau kita bandingkan dengan bundaran atau simpang yang berbeda elevasi ya. Misalnya kalau kita bandingkan dengan ketika kita membuat flyover gitu ya, masih kecil, masih sedikit minimum lahan yang diperlukan kalau kita menggunakan lampu merah biasa. Kemudian biayanya relatif lebih murah, jelas, karena cuman kita men-setting lampu lalu lintas, dan juga dia fleksibel, bisa diubah tergantung jumlah arus. Nah, contohnya kayak di Simpang Ceritas, kalian sadar atau tidak bahwa kalau misalnya dianya jam-jam sekitar jam 10, itu agak sedikit sepi ya, arus, itu dia cepat waktunya. Jadi baik lampu hijaunya itu cuma sebentar. Nah, tapi berbeda kalau dia di jam-jam puncak, itu dia lama lampu hijaunya ya. Nah, jadi dia bisa berubah tergantung dari jumlah arus. Oke, kemudian ada beberapa pertimbangan yang kita gunakan untuk simpang berapil. Jadi lajur membelok sebaiknya dibuat terpisah dari lajur lurus agar tidak saling menghambat. Jadi kendaraan yang belok kiri ya, biasanya ada yang belok kiri langsung, itu tanpa mengikuti apil. Jadi dia terpisah lajurnya. Jadi tidak memenuhi jalur yang lurus. Kalau dianya tetap berada di jalur yang untuk kendaraan lurus, itu memenuhi ruas jalan, jadi lebih lama lagi panjang antreannya ya. Kemudian bila lebar jalan di lengan simpang lebih dari 10 meter, maka harus menggunakan median jalan untuk mengatur manuver arus dan memudahkan pejalan kaki menyeberang. Oke, jadi kalau dianya setiap lengan simpang lebih dari 10 meter ya, itu 10 meter itu rata-rata dia untuk sekitar bisa 4 lajur ya. Jadi harus menggunakan median jalan untuk mengatur arus, manuver arus dan memudahkan pejalan kaki menyeberang. Jadi kalau tidak ada median, pejalan kaki itu ketika dia menyeberang stop di tengah-tengah agak susah ya, karena dia menunggu kendaraan dari arah yang berlawanan, nunggu kosong juga, tidak ada tempat yang aman. Tapi kalau misalnya ada median, setidaknya dia bisa stop dulu di median, dan orang juga lebih, pengemudi dari kendaraan itu lebih aware, oke ada orang di median ya. Kalau dia di jalan, barangkali nanti ada yang silap tidak terlihat ya. Oke, kemudian marka penyeberangan untuk pejalan kaki sebaiknya ditempatkan 3-4 meter dari garis lurus perkerasan nih ya. Jadi dia letaknya sekitar sini 3-4 meter, ini zebra cross marka penyeberangan untuk pejalan kaki. Oke, jadi di sini ada langkah-langkah perhitungannya. Jadi ada data masukan. Ini sudah Ibu buat step-stepnya ya, semuanya sangat lengkap. Jadi untuk masing-masing kondisi geometrik apa-apa dan sebagainya, untuk tipe lingkungan jalan, tipe hambatan samping, ini tadi yang untuk kondisi arus lalu lintas, ya. Semuanya sudah Ibu buat di sini sampai dengan ada tipe mendekat arus ini, sampai ada ininya apa faktor penyesuaian dan
menghitung panjang antrian, tunda napa dan sebagainya. Nah, sampai ada contoh perhitungannya ya. Oke. Untuk materi ini silahkan kalian download dulu di e-learning, kalian pelajari ya. Kemudian untuk minggu depan, jadi itu kita sudah masuk di UTS ya. Nah, soal UTS, insya Allah siang ini Ibu upload di e-learning. Jadi untuk pengumpulannya itu paling lambat minggu depan. Jadi maksud Ibu sudah Ibu upload dari awal-awal, jangan kalian sudah bisa mengerjakannya. Jadi jangan sampai nanti ada alasan lagi, Bu, tidak sempat, Bu, ini, Bu, itu. Jadi waktunya kita sudah lama ya, sudah Ibu kasih waktunya sekitar 1 minggu. Silahkan nanti kalian kerjakan UTS-nya, kemudian kalian upload di slot e-learning. Jadi tidak ada lagi alasan, Bu, tidak bisa ngumpul, Bu, ini, Bu, itu, Bu, sinyal jelek ini. Nah, jadi jangan juga kalian nanti waktu mau nguploadnya mepet-mepet ya. Jadi siapkanlah. Kalau misalnya kaget e-learning-nya penuh, e-learning-nya down, itu kalian jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak mengupload tepat waktu. Oke. Perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu ya. Kalian bisa pelajari tadi materinya, kemudian ada contoh soalnya juga, contoh hitungannya. Jadi Ibu perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.